Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi sama aku Dinda Rizky Ayuni, mahasiswi ASN Kencana Bandung yang sekarang lagi PKL atau kuliah industri di salah satu perusahaan di Bandung, yaitu di PT Kinergi Makmur Sejahtera. Untuk video kali ini aku mau berbagi lagi pembahasan atau sharing mengenai artikel-artikel yang udah aku buat di website pkl.web.id. Dan untuk pembahasan kali ini yaitu 5 etika yang harus ditaati saat PKL atau magang dan wajib diperhatikan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, aku ingetin lagi sama kalian buat kunjungin website-website yang aku pegang. Yang pertama ada website pkl.web.id, yang kedua ada korea.artisindonesia.web.id, dan yang ketiga ada rekomendasi.web.id. Dan jangan lupa juga buat kunjungin Instagram project aku sama teman-teman, yaitu cottoncandy_fashion_beauty. Dan kalau kalian pengen kenal sama aku dan pengen tahu aku lebih dekat, kalian bisa follow Instagram aku @jidria_. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasannya ya. Ketika PKL atau magang sudah dilakukan, secara otomatis kamu harus memenuhi aturan yang berlaku di perusahaan. Selain tidak boleh asal-asalan, kamu juga perlu mencari tahu etika yang harus dipenuhi ketika menjalani PKL atau magang. Apabila kamu tidak menjaga etika, kemungkinan penilaian yang akan kamu dapatkan akan menjadi turun. Tentu sangat disayangkan hanya karena tidak tahu apa yang dilakukan saat magang justru membuatmu tidak disukai di lokasi. Berikut ini adalah informasi mengenai 5 etika yang harus ditaati saat PKL atau magang agar kegiatanmu berjalan dengan lancar. Yang pertama, menjaga etika ketika berkomunikasi langsung maupun tidak langsung. Etika ketika bertemu atasan atau rekan kerja PKL atau magang yang lain harus kamu pahami. Ketika tugasmu menumpuk dan ada banyak hal yang membuat moodmu buruk, pastikan bahwa interaksimu dengan yang lain tetap baik. Jangan pernah memasang wajah masam karena orang lain tidak selayaknya menjadi tempat melampiaskan kekesalanmu. Ketika berkomunikasi langsung pun, kamu harus memperhatikan tata bahasa agar lawan bicara tidak tersinggung. Hormatilah senior di lokasi yang usianya lebih tua. Apabila berbeda pendapat, dengarkan pendapatnya terlebih dahulu, kemudian baru kemukakan alasanmu menolak untuk tidak sependapat. Yang kedua, tidak terlalu sering membuka gadget. Godaan sosial media tentu menjadi salah satu alasan bagi anak PKL atau magang untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar. Namun jangan sampai kamu sibuk membuka-buka handphone untuk membagi setiap momen PKL atau magang, karena hal tersebut justru akan membuat penilaian orang terhadapmu jadi buruk. Aturlah waktu untuk membalas pesan yang masuk agar kamu tidak terlihat memainkan handphone terus-menerus. Biasanya anak PKL atau magang juga sering mengunggah status di media sosial, baik untuk membagikan momen kegiatan PKL atau magang maupun untuk mencurahkan isi hati. Sebenarnya hal tersebut tidaklah salah asalkan masih dilakukan dalam tingkat wajar. Yang ketiga, selalu tersenyum. Tersenyumlah dengan ramah dan jangan memasang wajah jutek. Orang-orang tentu lebih nyaman berada di sekitarmu apabila wajahmu terlihat ramah. Sekalipun harimu berjalan tidak sempurna, berusahalah untuk tetap ceria. Jika bertemu dengan atasan atau rekan kerja, kamu juga bisa tersenyum atau menyapanya. Meskipun kamu pendiam atau pemalu, tidak ada salahnya hanya tersenyum saja agar tidak dianggap sombong. Yang keempat, menunggu instruksi dari atasan baru mau bergerak. Tugas anak PKL atau magang pribadi yang perlu dilakukan memang cukup berat mengingat bahwa PKL atau magang adalah sarana untuk terjun langsung di dunia kerja. Meskipun demikian, ada hal yang perlu kamu biasakan ketika sudah berada di lokasi PKL atau magang, seperti menjalankan tugas tanpa harus disuruh, berusahalah lebih peka ketika diminta mengerjakan sesuatu, apalagi ketika saat itu pekerjaanmu sudah selesai.
Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menerima semua bantuan dari atasan. Namun jika kamu sudah merasa mampu untuk mengerjakannya, langsung saja ambil peluang emas tersebut. Sebagai anak PKL atau magang yang ingin mendapatkan banyak pengalaman di perusahaan, apabila kamu tidak menerima tugas baru, maka kamu juga tidak akan berkembang. Jangan malu dan ragu untuk mengambil peluang-peluang tersebut ya. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Bahasa tubuh sangat penting diperhatikan ketika kamu berinteraksi dengan rekan kerja atau rekan PKL atau magang yang lainnya. Melakukan kontak mata saat berbicara menjadi hal yang perlu kamu lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu memang tertarik dengan topik pembicaraan dan menghormati orang yang mengajak bicara. Sebaiknya kamu juga tidak menatap lawan bicara terlalu tajam atau mengamatinya dari atas hingga ke bawah karena terkesan meremehkan. Dan sebagai anak PKL atau magang, lakukanlah terlebih dahulu survei lokasi perusahaan dan kebiasaannya sebelum waktu PKL atau magang dimulai. Bekal tersebut sangat penting agar kamu tidak merasa kaget ketika sudah berada di lokasi PKL atau magang nanti. Nah, itu dia pembahasan video untuk kali ini yang berjudul 5 etika yang harus ditaati saat PKL atau magang dan wajib diperhatikan. Semoga dengan adanya video penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para anak PKL atau magang. Oke, ketemu lagi di lain waktu dan di lain hari. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.